Oke, selamat malam. Kali ini minggu ini kita minggu keempat, kuliah minggu keempat untuk mata kuliah rekayasa Fatma terpaksa kita laksanakan via online dengan kondisi virus COVID, perkembangan virus COVID saat ini. It's okay tapi minggu keempat ini kita membahas tentang tiga hal. Yang pertama adalah karakteristik dari perangkat lunak, lalu krisis yang ada pada pengembangan perangkat lunak waktu itu, lalu yang ketiga adalah mitos perangkat lunak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu karakteristik sebuah perangkat lunak. Pada awal perkembangan sebuah perangkat lunak, pada saat seorang developer yang masih muda, yang masih junior, biasanya akan membuat program yang penting jadi, yang penting bisa jalan sesuai dengan keinginan pengguna. Tetapi seharusnya sebuah software atau perangkat lunak dibangun berdasarkan modul-modul yang ada. Kenapa kok berdasarkan modul atau dengan menggunakan modul yang ada? Aplikasi yang dibuat oleh developer pada dasarnya hampir sama semua. Misalnya kita akan membuat sebuah perangkat lunak atau sistem informasi untuk rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Yang pasti di rumah sakit itu pasti ada tabel, namanya tabel dokter, ada tabel pegawai, ada tabel pengguna atau pasien. Rumah sakit A, B, C, D sampai rumah sakit manapun tetap sama. Pada saat kita membuat aplikasi dengan menggunakan modul, maka jika developer itu membuat modul untuk pendataan pasien, berarti paling tidak pasien A di rumah sakit, pasien di rumah sakit A, pasien di rumah sakit B, pasien di rumah sakit C pasti memiliki karakteristik tabel yang hampir mirip, bisa dikatakan 80-90% hampir mirip. Oleh karena itu, kalau kita sudah membuat aplikasi atau program dengan menggunakan sistem modul, maka saat kita membuat aplikasi untuk rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, modul yang kita buat tadi untuk sisi pasien pasti akan bisa dibuat untuk sisi yang lain, untuk rumah sakit yang lain maksudnya. Karena itu di dalam software karakteristik dikatakan dalam buku Bisman, yaitu a software component should be designed and implemented so that it can be reused in many different programs. Artinya bisa digunakan, can be reused, dapat digunakan kembali untuk program-program yang similarity-nya tinggi. Oke. Yang kedua sekarang, krisis perangkat lunak. Sebuah perangkat lunak atau saat pengembangan perangkat lunak di awal-awal perkembangan waktu itu, ada beberapa krisis yang muncul sehubungan dengan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah the difficulty of writing useful and efficient computer programs in the required time. Kesulitan dalam menuliskan program komputer yang berguna dan efisien dengan batas waktu tertentu. The software crisis was due to the rapid increase in the computer power and complexity of the problem that could be tackled. Krisis kedua adalah sehubungan dengan perkembangan perangkat keras yang sangat cepat, terus kompleksitas hardware dalamnya, lalu perkembangan software yang mengikuti perkembangan perangkat keras awalnya.
Jadi yang pertama itu adalah kenapa sih kok sulit membuat program yang useful dan efisien? Karena saat itu memang tidak ada teknik-teknik yang memang dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak yang baik. Kenapa? Karena harga perangkat lunak saat itu benar-benar sangat mahal. Anda bisa perhatikan bahwa di tahun saya saja dengan harga 7 juta saat itu masih mendapatkan komputer dengan spesifikasi Pentium 386 DX, RAM-nya cuma 1 mega. Itu pun sudah sangat bagus zaman itu. Dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa punya komputer saat itu. Oleh karena itu susahnya membuat program yang bagus karena kondisinya seperti itu, mahal komputer, buku-buku yang berhubungan dengan pemrograman juga masih kurang, sehingga membuat program yang ada itu tidak begitu bagus dan tidak efisien. Yang ketiga adalah the cause of the software crisis related to the overall complexity. Nah, penyebab ketiga ini adalah berhubungan dengan kompleksitas perangkat keras yang ada, sehingga perkembangan software itu sangat lambat. Karena ingat, setiap hardware itu mempunyai kriteria dan juga cara tertentu. Dengan software sendiri harus mengikuti perkembangannya. Next, beberapa hal yang terjadi di sisi krisis pada perangkat lunak. Yang pertama adalah proyek melebihi anggaran atau project running over budget. Yang kedua, project running over time. Jadi selain menghabiskan banyak uang, juga menghabiskan waktu. Yang ketiga, software very inefficient, sangat tidak efisien. Lalu sudah tidak efisien. Yang keempat, software was of low quality. Kualitasnya sangat rendah, dan bisa dikatakan jelek. Kenapa kok over budget? Kenapa kok overtime? Kenapa kok inefisien? Gak efisien, low, kualitasnya kecil. Karena banyak hal yang mempengaruhi dari sisi tersebut. Yang pertama memang karena pembuatan software saat itu memang sangat mahal. Kalau teman-teman nanti mungkin kenal yang namanya Docomo model, Kokomo, constructive cost model. Kalau bisa dihitungkan pada saat membuat satu program akan didapat bahwa berapa jumlah penggunanya akan dihitung. Yang kedua, basisnya apa? Android, web, atau desktop. Yang ketiga, penggunanya berapa orang, online atau offline. Karena ingat, seharusnya sebuah proyek digarap atau dikerjakan dengan melihat harga perangkat lunaknya. Seperti ketahui harga DBMS kayak Oracle, lalu mungkin MySQL atau SQL Server, harga sangat mahal. Itu semua dihitung. Makanya itu budgetnya melebihi batas yang ada dan waktu yang dihabiskan sangat lama. Sudah begitu nggak efisien. Dari sisi adalah pengerjaan, karena didapat nomor 3 dan 4 sama, inefisien dan low quality. Yang kelima adalah software often did not meet requirement. Banyak perangkat yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan. Kenapa? Karena di beberapa perusahaan saat dilakukan tahap requirement oleh sistem analis, banyak perusahaan yang tidak mengeflorkan, tidak memberitahukan semua kebutuhannya. Ada beberapa hal yang top secret, disimpan, tidak bisa diomongkan ke orang lain. Padahal seorang sistem analis harus keterbukaan itu muncul dari si pengguna sendiri. Jadi karena penggunanya juga menutup beberapa kemungkinan hal yang tidak mau dibuka, sehingga akhirnya tidak memenuhi kebutuhan